politik non-kooperatif adalah sebuah sistem yang dibuat oleh ketua Perhimpunan Indonesia, yaitu Nazir Datuk Pamuncak, yang dimana berguna untuk menjadi sebuah sendi dari perjuangan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Walaupun pada prakteknya Perhimpunan Indonesia tidak pernah mengkritik secara keras ya, maksudnya tidak pernah istilahnya bersifat non kooperatif, enggak ya, gitu. Perhimpunan Indonesia yang merupakan sebuah bentuk dari organisasi pelajar dan juga mahasiswa Hindia yang berada di negara Belanda yang terbentuk tahun 1908. Jadi tahun 1900 pasca politik etis, anak-anak yang cukup pintar, cukup cerdas itu banyak mendapatkan beasiswa, kemudian bisa belajar ke luar negeri dan mereka melihat perubahan yang ada di dunia. Gitu. Nah, Perhimpunan Indonesia terbentuk atas prakarsa yang dibuat oleh Sultan Kasajangan, Suripada, dan Raden Mas Noto Suroto, yang dimana tujuan dari pembuatan Perhimpunan Indonesia sendiri adalah melakukan kegiatan dari pesta dansa dan juga berbagai macam bentuk pidato. Akan tetapi saat masuknya Cipto Mangunkusumo dan juga Surwadi Suryaningrat menjadi sebuah organisasi yang kemudian memikirkan bangsa Indonesia. Jadi awalnya Perhimpunan Indonesia ini hanya sekedar mengumpulkan anak-anak dari Hindia Belanda yang belajar gitu ya, ajang silaturahim. Lalu kemudian mereka banyak mendiskusikan kenapa negeri kita berbeda. Kenapa negeri kita berbeda? Jadi salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang seperti makan buah si malakama ya. Dia tidak memberikan pendidikan, dikritik oleh dunia. Dia memberikan pendidikan, kebijakan pendidikan, lalu kemudian melahirkan orang-orang kaum intelektual. Dan akhirnya menyadarkan bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Yang tadinya kita biasa-biasa aja gitu, biasa aja kok kita bangsa budak gitu. Kemudian jadi tersadarkan. Ternyata kita pernah menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita pernah menjadi sebuah bangsa maritim yang hebat di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kita pernah memiliki Nusantara yang begitu luas di bawah naungan bendera Majapahit. Gitu. Nah, ini menjadi sadar ya, oh ternyata gue bukan orang-orang yang tidak berguna. Lanjut. Soal nomor 29 ini bicara tentang keberadaan Timor Leste. Timor Leste ini sebenarnya sudah ingin menjadi anggota ASEAN sudah sejak lama, tahun 2002 kalau saya tidak salah baca. Republik Demokrasi Timor Leste saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. Jadi akhirnya di 11 November kemarin Timor Leste sudah menjadi anggota ASEAN. Tapi statusnya apa teman-teman? Observer. Apa itu observer? Iya, jadi baru sebatas mengamati. Kenapa tidak langsung jadi anggota ASEAN? Nah, iya. Betul, karena alasan ekonomi. Jadi dianggap bahwa Singapura dan Laos kalau tidak salah belum sepakat Timor Leste untuk menjadi negara penuh, anggota ASEAN secara penuh, karena khawatir ekonominya masih belum stabil gitu. Nah, soal terakhir adalah nomor 30, di mana letak Sekretariat ASEAN? Jakarta. Samping kantor, iya. Nggak bisa begitu nanti di TWK ya, nggak ada pilihannya. Nah, ini pembahasan soal nomor 29 ya. Jadi ada 10 negara ASEAN. Ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Gitu. Dan di sini pula Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cepet kan? Tuh. 10:30 ya? 1 jam. Atau sudah bisa dipahami semua? Insya Allah belum. Mana yang belum? Oh, susah memilih jawaban yang mirip-mirip. Contohnya soal nomor berapa, Pak?
Nomor 24, sebentar saya lihat. Nomor 24, coba kita buka. Nilai yang terkandung dalam patriotisme kehidupan berbangsa. Nah ya, tadi sudah saya bahas ya, bahwa patriotik adalah, lanjut Mbak, coba lihat pembahasannya. Nah, dalam KBBI, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nah, jadi kalau ada jawaban nomor 24, lihat. Soalnya lihat Mbak, nomor 24. Nah, yang A selalu berjuang, jadi jawabannya mirip-mirip ya. Maka tadi kita cari yang paling heroik. Mana yang paling heroik? Semuanya heroik, Mbak. Semuanya heroik. Terus jawabannya mana yang paling heroik gitu kan? Apakah rela berkorban untuk kepentingan keluarga? Enggak ya. Jadi jawabannya kalau enggak A, B, atau D. Betul? Nah, jawabannya A, B, atau D. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Kepentingan negara yang mana dulu nih? Terus kalau negaranya mau ngejajah bangsa lain, sikap kita seperti apa kawan? Kalau Indonesia misalnya mau ekspansi nih, ekspansi ke Australia bisa nggak? Bisa lah, bisa aja lah. Bisa aja. Kan ya kan kita nggak tahu nanti kan tentara kita TNI jaya 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 gitu. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ini bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita menentang segala bentuk penjajahan, mendukung kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Realitanya Indonesia pernah nyaplok Timur-Timur. Benar nggak Indonesia nyaplok Timur-Timur? Wah, ini jadi diskusi yang sangat menarik. Bahasa politis sebenarnya. Enggak kata Bapak. Lanjut Pak. Ayo Pak, saya kasih ringnya Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut, saya suka sekali perdebatan. Pak, pindah sini Pak, biar asik Pak, biar colek-colek. Mencaplok tapi memisahkan. Bukan mencaplok. Cuman awalnya itu apa namanya itu Timor Leste itu kan tadinya sebelumnya berintegrasi dengan sebelum ke Indonesia. Tadi masih bagian apa dia termasuk penjajahan dari Portugis. Jadi belum masuk wilayah Indonesia. Karena berintegrasi baru dia masuk ke Indonesia. Ya kira begitu. Enggak. Gimana jadi dong Pak? Ya tentunya tidak mencaplok wilayah dari Timor Leste lah. Nah. Ya, setuju aja. Gitu ya. Coba Pak, katanya sebenarnya kita nggak nyaplok Pak, gitu. Ya lanjut Pak, lanjut. Ini diskusinya menarik. Kalau sepemahaman saya, Timor Leste itu tidak pernah jadi bagian dari Indonesia, kecuali mungkin di zaman Majapahit ya. Jadi di sana memang dari dulu memang dijajah Portugis. Ketika Portugis hengkang dari mayoritas wilayah Indonesia, di sana itu masih Portugis, sedangkan Indonesia ini boleh disebut warisan Belanda dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi Timor Leste dari dulu itu udah terpisah dari Indonesia. Sedangkan alasan satu-satunya yang saya pahami kenapa Timor Leste itu gabung, karena minoritas dari di sana kan ada faksi-faksi ya, ada Fretilin, ada bla bla. Salah satu organisasi itu bagian dari Timor Leste itu minta bantuan Indonesia ke Pak Harto pada saat itu. Itulah jadi alasan seolah-olah Timor Leste itu ingin masuk menjadi wilayah Indonesia. Nah itu sebenarnya bahasa politik. Sebenarnya itu penjajahan dalam bentuk lain sebenarnya, menurut saya. Terima kasih. Apakah Bapak sepakat? Lanjut Pak. Ini saya berikan ruang Pak. Kan lumayan yang lain jadi nggak kena tanya ya. Tuh lagi pada sibuk makan kan? Tuh, lumayan lah ya nggak jadi nanya. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak sebenarnya Pak? Pendapat. Ya, jadi Timur-Timur memang tidak gini.
Ketika Indonesia merdeka, jadi yang dimaksud NKRI itu yang mana sih? Bung Hatta dengan apa namanya, dengan Bung Karno ini ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau Bung Hatta memang bilang Timur nggak harusnya masuk kita, beda gitu. Kenapa? Karena dia nggak dijajah sama Belanda, dia dijajahnya sama Portugis. Sedangkan yang dimaksud wilayah apa namanya NKRI adalah yang pernah diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dikatakan sebagai Hindia Belanda. Nah, lalu tadi ada penjelasan dari Bapak. Jadi awalnya ada faksi-faksi yang di daerah Timor Leste itu meminta tolong kepada Pak Harto. Lalu kemudian ya dengan segala hal akhirnya kemudian Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Ini sama dengan kasusnya di Papua sekarang ya. Kenapa saya katakan sama dengan di Papua? Ya, jadi karena dalam pelaksanaannya ketika ada PPRA, pemilihan rakyat bahasanya, banyak rakyat hari ini gitu ya merasa dibohongi bahwa ternyata pemerintah Indonesia pada saat itu tidak berlaku jujur, bahwa mayoritas mereka memilih berdiri sendiri sebagai sebuah negara, tidak bergabung dengan NKRI. Gitu. Tapi kan kemudian data yang kita temukan mereka memilih berada dalam Indonesia. Walaupun dalam perbincangan ke depannya atau perbincangan sekarang gitu ya, banyak terjadi kekecewaan dan merasa bahwa sebenarnya kita ditipu nih gitu sama Indonesia dan kita dijajah selama bertahun-tahun. Begitu, Pak. Nah, kasus Timor Leste juga seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang merasa sebenarnya kita nggak pernah merasa ingin bergabung loh. Nah, masalah di lapangan kemudian ada apa namanya, apa ya bahasanya, bukan ngebohongin data, apa bahasa halusnya ya? Kan nggak boleh pakai bahasa kasar ya. Nggak dibohongin datanya. Manipulasi. Kasar juga. Ya begitulah ya. Datanya ternyata tidak sesuai dengan yang di lapangan dengan yang dilaporkan. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau dibilang kita menjajah Timor Leste, nah ini dari berbagai sudut pandang. Tapi kalau dari pemerintah kita sih, pemerintah kita tidak pernah merasa menjajah Timor Leste. Kecuali Pak Habibie. Makanya sama Pak Habibie akhirnya dilepas. Sesuai menurut Pak Habibie, Timor Leste seharusnya tidak bergabung dengan Indonesia karena tidak masuk dalam wilayah jajahan Hindia Belanda. Begitu. Jadi sikap patriotisme adalah kita mendukung, kita berkorban dalam memperjuangkan bangsa Indonesia selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai apa? Pancasila. Bahwa Pancasila merupakan landasan ideologi, merupakan bagian dari jiwa bangsa, begitu ya teman-teman. Jadi silakan pilih jawaban yang tidak bertentangan atau tidak multitafsir. Yang tidak multitafsir, yang tidak bisa yang tidak bisa banyak ditafsirkan. Nah, kalau D selalu mengupayakan persatuan bangsa. Ini agak berat dilakukan oleh seorang rakyat biasa ya, Bapak Ibu ya. Ya, bisa dipahami ya. Mengupayakan persatuan bangsa. Kan ketika misalnya Timor Leste tadi memutuskan untuk pisah dari Indonesia. Sebagai rakyat biasa kita bisa apa? Untuk menjaga agar Timor Leste tidak lepas dari Indonesia. Kalau sekarang di sosial media bisa ya. Tapi kalau pada saat itu demo berjilid-jilid enggak ya? Rasanya diomelin, enggak boleh. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menentang terhadap penjajahan. Karena menentang penjajahan atas negara kita itu merupakan bentuk paling patriotik. Karena menentangnya tidak hanya dari segi perjuangan kita tidak hanya sebatas fisik,
tapi juga pikiran gitu ya. Jadi perjuangannya lebih total seperti itu. Ada lagi jawaban-jawaban yang mirip-mirip? Enggak ada? Ada lagi Bapak? Sudah difoto-foto? Nggak usah difoto Pak, sebenarnya kan saya udah kasih panitia, nanti kasih prestis. Gitu. Ada lagi Bapak, silakan dilihat. Ibu? Mbaknya langsung nengok, enggak Mbak, saya enggak ke situ, tenang aja. Pasti mau ke sini lagi. Oh, langsung pada sibuk. Langsung pada sibuk. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh, belum. Jangan belum, Pak. Ntar saya keburu pulang. Mas, ada yang mau ditanyakan? Oh, cukup. Mbaknya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, Mbak? Tadi sudah clear, Mbak? Soal Timor Leste? Oh, udah dikasih tahu ke Bapak ya tadi ya? Iya, saya percaya. Oh gitu, saya percaya sama Mbaknya. Sudah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita baru 1 jam nih. Atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Hilang yang 2, Mbak. Menghilang di waktu yang tepat. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Atau yang belum dipahami? Nah, nanti saya bisa masuk materi kuliah ini. Enggak ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, Oh, ada satu. Yes, mau nanya, nggak berhubungan sama soal yang kemarin kita kerjain sih, cuma beberapa kali kan saya juga pernah ikut seleksi CPNS ya gitu kan, dan keinget ada beberapa soal yang memang tidak ada di sini, tapi mungkin bisa diberikan tips and trick gitu loh Bu. Jadi biasanya itu kan suka ada pertanyaan Pancasila itu kan ada 5 ya gitu kan. Nah biasanya apa sih yang sikap perilaku kita yang mencerminkan dengan nilai-nilai yang di Pancasila itu sendiri. Misalkan 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menjalankan Pancasila sila 1 ini apa aja yang harus kita lakukan gitu kan, yang begitu pula yang sila kedua, 3, 4, 5 itu kan biasanya suka keluar tuh di soal-soal ya kan. butir-butir Pancasila ya? Butir-butir Pancasilanya. Ini biasanya keluar nih TWK, tapi belum ada di soal ini. Apakah nanti di post-test ada soal-soal butir Pancasila, mungkin bisa dimasukin? Iya. Ya, Nah. yang paling banyak memang itu ya Mas ya. Jadi butir-butir Pancasila ini banyak nih. Ini pelajaran kita SD dulu ya? SD nggak sih? Hafalin butir-butir Pancasila yang ada bukunya tuh. Ih. Kok ih? Sebentar. Saya masih simpen nggak ya? Ya, Mas, mohon maaf karena catatannya ternyata mungkin di laptop, saya nggak bawa. Tapi kalau dari butir-butir Pancasila yang ada, yang saya temukan, gini. Yang pertama, sila pertama bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Maka butir-butir Pancasilanya biasanya bicara tentang agama. Lalu kemudian bicara tentang bagaimana kita memiliki perilaku toleransi yang tinggi terhadap kepercayaan. Jadi kata kuncinya adalah agama, yang kedua toleransi terhadap kepercayaan. Itu untuk sila pertama. Nah, kan nanti prakteknya misalnya ada pertanyaan, apakah boleh misalnya kita memaksakan kepercayaan kita terhadap orang lain. Nah, ini masuk dalam kategori sila pertama. Lalu ada sila kedua, bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata kuncinya adalah persamaan derajat, hak dan kewajiban. Jadi selain hak dan kewajiban, ada kata kunci berikutnya adalah bicara tentang sikap tenggang rasa, gitu ya, kerjasama. Jadi
kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kita memperlakukan orang lain dengan sama lah, derajatnya tidak boleh berbeda, gitu. Lalu kemudian Persatuan Indonesia, kalau Persatuan Indonesia ini ya, apa namanya, tidak ada pertanyaan. Biasanya yang sama, yang hampir mirip adalah sila kedua dengan sila keempat. Keempat ya? Oh bukan, sila kedua sama sila kelima biasanya. Sama-sama bicara tentang keadilan. Lalu apa yang membedakan? Kalau yang tadi bicara antara, kalau yang tadi nih yang mana namanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengakui persamaan derajat manusia, menghormati bangsa lain gitu ya. Jadi ada bangsa lain. Nah, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini bicara tentang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Indonesia, misalnya yang kayak kerjasama gotong royong kayak gitu. Pokoknya yang sila kelima ini bicara tentang rakyat Indonesianya, internalnya, gitu. Kalau yang sila kedua itu bicara tentang lebih bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia mau memperlakukan manusia secara luas, secara general. Jadi kalau yang sila kedua itu bicara lebih general, kalau yang sila kelima itu bicara lebih spesifik. Contohnya misalnya ini tadi sebentar. Memberi pertolongan kepada orang lain misalnya, terus kemudian apa namanya, gotong royong gitu ya. Itu kan hal-hal yang memang biasanya bicara di lingkungan kita gitu loh. Nah, sedangkan kalau bicara di tingkat lebih general, di tingkat internasional misalnya seperti bangsa Indonesia merasa dirinya merupakan bagian dari seluruh umat manusia, kemudian harus menghormati bangsa lain, gitu. Harus bersikap adil, misalnya ketika pertanyaannya tentang penjajahan, gitu ya. Bagaimana sikap kita ketika kita menentang penjajahan, gitu ya. Nah, itu sikap yang bagaimana tuh dalam Pancasila? Masuk sila keberapa? Itu masuk sila kedua, gitu. Kalau Persatuan Indonesia mah kita jelas ya, bicara tentang patriotisme, lalu kemudian cinta tanah air, kayak gitu. Jadi kalau sila pertama bicara tentang kepercayaan dan agama. Jadi kalau ada misalnya pertanyaan tentang pemaksaan agama, Islamisasi, Kristenisasi, Hinduisasi, nah itu pertanyaan tentang sila pertama. Nah, sila kedua tadi bicara tentang keadilan sosial secara general, secara lebih luas. Sila ketiga bicara tentang persatuan, cinta tanah air, patriotik ya. Nah, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Ini bicara tentang bagaimana penerapannya adalah musyawarah. Kata kuncinya adalah musyawarah, teman-teman. Jadi kalau ada memecahkan masalah dalam misalnya si A membuat atau mencuri, nah kemudian diselesaikan dengan musyawarah. Ini masuk dalam kategori sila ke-4, Bapak. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, baru yang kelima itu lebih spesifik. Kita bicara tentang bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, artinya kita memiliki hak yang sama sebagai rakyat Indonesia, di lingkungan Indonesia sendiri, gitu. Jadi catat? Saya lupa bawa laptop. Tapi mungkin nanti saya serahkan ke Mbak Rere untuk kata kuncinya. Nanti bisa diserahkan ke Mas Rizky ya. Gitu. Ada lagi? Ayo, 15 menit lagi. Nah, kalau Indonesia menjajah negara lain, sikap kita bagaimana? Harus mendukung atau menentang? Pak, menentang atau mendukung, Pak, kalau kita mau menjajah bangsa lain, Pak? Kenapa menentang, Pak?
Kenapa kita harus menentang? Nah, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan Pancasila. Tadi sila keberapa? Kedua. Kalau sampai terjadi penjajahan, artinya ada negara penjajah dan negara Kalau ada negara terjajah, artinya kita tidak melihat manusia dengan derajatnya sama. Kalau sebuah negara dijajah, artinya dia lebih rendah daripada penjajahnya. Nah, apakah berarti kita tidak loyal terhadap negara kita? Justru ketika negara kita punya sifat ekspansif seperti yang punya idenya Machiavelli tadi, Machiavelli kan bilang, negara harus bersifat ekspansif. Gitu ya. Nah, apa? Nah, pertanyaannya kenapa Indonesia konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, Pak? Kenapa, Pak? Oh, pakai mic tuh, Pak, pakai mic atau si Bapak. Nah, Saya duduk ya. dilemanya pada saat itu sebagai rakyat biasa gitu ya. Sedangkan presidennya sebagai pemimpin tertinggi mengendaki adanya konfrontasi dengan Malaysia, dengan Singapura pada saat itu yang nyata ya. Terlepas dari yang masalah politis yang Timor Leste atau Papua ya. Yang dulu itu nyata-nyata memang kita pengen menjajah di sana. Pengen mengganyang Malaysia dan seterusnya. Nah, kalau dihadapkan seperti itu, rakyat Indonesia sebaiknya seperti apa? Kalau misalnya menentang seperti kata Ibu, ya berarti nggak loyal dong dengan pemimpinnya. Itu berarti benar dong. Kalau TNI juga pada saat itu diisukan nggak loyal sama Bung Karno. Berarti yang benar TNI-nya, Ibu. Dan Nah, terima kasih. jadi pertanyaannya, kalau kita konfrontasi dengan Malaysia, apakah kita harus mendukung atau menolak, teman-teman? Yang perlu dipahami adalah kenapa Indonesia sampai, kenapa presiden kita saat itu, Insinyur Soekarno mengeluarkan statement ada ganyang Malaysia. Amerika kita Serikat, Inggris kita linggis. Oh, kenapa? Karena katanya dijelek-jelekin pemerintahan Soekarno pada saat itu. Jadi Bung Karno sewot sama Malaysia. Enggak, Bapak. Kan Bung Karno nggak sensian kayak ibu-ibu lagi mau haid. Jadi kenapa sampai ada konfrontasi Malaysia? Teman-teman tahu kan, Malaysia sama Singapura merupakan bekas wilayah jajahan Inggris. Nah, bentuk negara Malaysia apa? Negaranya federasi ya? Kesultanan katanya. Nah, yang dikhawatirkan dari Bung Karno pada saat itu adalah Malaysia menjadi negara boneka dari Inggris. Kenapa Bung Karno sebegitu takutnya? Nah, itu Bapak bisa jawab. Jadi alasan kenapa sampai ada konfrontasi Malaysia, karena memang Bung Karno pada saat itu begitu punya rasa takut dan khawatir bahwa kita akan dijajah kembali. Ingat, di tahun 60-an kita mengalami fase perang dingin, Bapak Ibu. Negara tidak lagi berperang. Mendukungnya dalam bentuk apa dulu, Pak? Jadi kan gini, ya, jadi kita pada saat itu Bung Karno posisinya konfrontasi dengan Malaysia dan tidak mau mengakui kemerdekaan bangsa Malaysia karena dianggap Malaysia kemerdekaannya diberikan oleh pemerintah Inggris. Otomatis kalau sudah diberikan dia akan menjadi negara bonekanya. Kalau jadi negara boneka dia akan jadi spionasenya Inggris di wilayah Asia Tenggara. Itu yang dikhawatirkan sama Bung Karno sebenarnya. Nah, kenapa makanya Bung Karno mau terus memerangi Malaysia pada saat itu? Gitu. Kan kemudian kita berdamai di tahun 68. Bung Karno turun. Makanya Bung Karno turun, kita damai sama Malaysia. Gitu. Karena pada akhirnya ya apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan kan belum terjadi ya, jangan terjadi, belum terjadi. Kalau kejadian kan kita nggak tahu, gitu. Tapi memang alasan Bung Karno gitu ya, seperti itu, gitu. Jadi latar belakang permasalahannya ini apa, gitu, sampai ada konfrontasi.
Nah, bagaimana sikap kita ketika pemerintah kita melakukan konfrontasi? Kasus yang terbaru, Pak, yang kemarin, pulau apa teman-teman? Pulau Pasir. Iya ya. Oh, kalau Sipadan dan Ligitan itu udah lama ya. Yang baru Pulau Pasir ya. Ketika pemerintah kita sepakat mengatakan bahwa Pulau Pasir bukan merupakan bagian dari NKRI, ada satu menteri yang miskomunikasi. Mungkin nggak masuk grup. Yang di sebelah selatan Timor Leste itu ya? Ya, jadi katanya kan dibilang NKRI harga mati, kata Bang Sandi ya. NKRI harga mati. Kita bela. Gitu. Jadi memang miliknya adalah milik pemerintah Australia. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, untuk bisa menentukan sikap, kita harus tahu latar belakangnya, latar belakang permasalahannya seperti apa. Lalu kemudian mencerna kenapa pemerintah kita bersikap seperti itu. Begitu Bapak. Jadi kalau ditanya kita harus mendukung atau tidak? Kalau posisinya saat itu, jadi teman-teman ketika bicara negara, setiap pemerintah punya musuh masing-masing. Setiap rezim punya musuh rezim ya? Enggak ya, rezim. Punya musuh masing-masing. Pada masanya Soekarno, musuhnya apa? Penjajahan. Soekarno begitu dibayang-bayangi ketakutan Indonesia akan dijajah kembali. Maka segala bentuk pendekatan dari negara lain itu pasti akan dianggap sebagai sebuah upaya menjajah kembali bangsa Indonesia. Soeharto takut sama komunis. Takut sama kebangkitan dari PRRI Permesta yang digawangi oleh PSI dan Masyumi. Makanya zaman Pak Harto kita kenal ada aktivis A dan aktivis B. Betul begitu Pak? Kanan dan kiri. Yang di tengahnya kosong. Enggak ya, ada tengahnya. Jadi lalu kemudian setelah kita reformasi, masa orde setelah kita reformasi, apa yang ditakutkan? Kembalinya orde baru. Makanya setiap pemerintah bersikap aktif sedikit, mahasiswa ini yang biasanya rame. Orba sudah kembali. Gitu. Hati-hati dengan Orba. Gitu. Pemerintah mempraktikkan gaya Orba, padahal nggak gitu-gitu banget lah ya. Begitu. Jadi kita harus memahami kenapa pemerintah kita bersikap seperti itu. Karena setiap pemerintahan punya musuhnya masing-masing. Sebenarnya gini Pak. Kalau pemerintah menerapkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka pastinya kebijakannya akan aman-aman saja. Makanya kemarin kan masanya Bung Karno itu kan juga banyak dikatakan sebagai Bung Karno banyak melanggar, mulai dari Undang-Undang Dasar gitu ya, membubarkan MPR gitu. Dan kemudian kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Nah, sebagai rakyat makanya tadi ketika ditanya sikap patriotik apa yang bisa kita lakukan? Ketika bicara patriotisme, maka yang paling relevan jawabannya adalah menentang penjajahan di negeri kita. Gitu. Itu udah sikap paling patriotik. Karena kalau misalnya bicara memelihara persatuan dan kesatuan, betul yang tadi Bapak bilang, bagaimana cara kita memelihara persatuan dan kesatuan? Kalau nggak di tingkat RT, RW, kelurahan, nah itu kan penerapan dari sila ke berapa? 3, Persatuan Indonesia. Begitu. Jadi paham Pak? Bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Ada lagi? 5 menit lagi? Oh, yang di Zoom mungkin? Saya lupa ada Zoom ya di sini. Yang di Zoom. Jadi bagaimana tips untuk bisa lolos TWK? Jadi soal-soal TWK itu sebenarnya kita hanya perlu memahami kata-kata kuncinya, Pak. Ya misalnya tadi integritas. Integritas bicara tentang, makanya tadi saya tekankan, integritas bicara tentang konsistensi.
Patriotisme bicara tentang penyerahan jiwa raga untuk membela negara. Hah? Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip, insya Allah pasti benar Pak. Kalau kita bicara kata kuncinya tadi. Oke.